Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang standarisasi pengolahan pangan. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Muhammad Indra Darmawan, STPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan dulu nama anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Dewi Sukma, kemudian ada Gita Febrianti, Afrianti, Dimas Alfi Wibisono, Yatmini Sri Hastuti, dan Maulana. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengolahan pangan. Pengolahan pangan merupakan suatu kegiatan industri, pengolahan pangan atau rumahan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti. Saya akan membacakan slide 4 dan 5. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang nyata untuk keamanan pangan. Rencana HACCP yaitu suatu dokumen yang tersusun sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP untuk menjamin pengendalian bahaya yang nyata untuk keamanan pangan dalam rantai makanan yang akan diproduksi. Kemudian, apa pentingnya HACCP? Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dasar penerapan sistem HACCP adalah untuk menunjukkan letak potensi bahaya yang berasal dari makanan, termasuk yang berhubungan dengan jenis bahan pangan yang diolah oleh perusahaan industri makanan dengan tujuan melindungi kesehatan konsumen. Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP adalah sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal yaitu 1. Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan. 2. Mencegah penutupan pabrik. 3. Meningkatkan jaminan keamanan produk. 4. Pembenahan dan pembersihan pabrik. 5. Menjamin kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar. 6. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang ke-7, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar EPPOM MUI. Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan atau badan usaha untuk membentuk badan hukum atau badan hukum untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan LPPOM MUI. Alasan perusahaan harus memiliki standarisasi halal untuk membuat tenang dan yakin para calon pembeli bahwa kita sebagai produsen akan menerapkan standar produksi, pelayanan, dan kualitas mutu tertentu secara konsisten. Adapun manfaat yang dimiliki dari standarisasi halal yaitu menjamin kualitas, 2. Meningkatkan kepercayaan konsumen, 3. Memiliki produk unique selling point USP, dan 4. Mendapat akses pasar global. Standar pengelolaan lingkungan. Standar pengelolaan lingkungan atau bisa disebut juga dengan Standar Manajemen Lingkungan atau ISO 14001 adalah sistem manajemen lingkungan yang berisi tentang spesifikasi persyaratan dan panduan untuk penggunaannya. Standar pengelolaan lingkungan ini sangat diperlukan oleh perusahaan, terutama dalam tingkatan manajerial, dapat menjadi langkah utama dalam memajukan perusahaan. Kepedulian lingkungan tidak hanya berpengaruh di dalam tingkat internal saja, namun kepedulian tersebut juga akan berdampak pada tingkat eksternal, terutama kesadaran akan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Pengaplikasian ISO 14001 ini memiliki segudang manfaat bagi perusahaan, di mana diantaranya yaitu yang pertama sebagai perlindungan untuk lingkungan, lalu yang kedua juga memiliki keuntungan dari segi ekonomi,
Kemudian juga dapat meningkatkan image dari perusahaan tersebut dan dapat menurunkan dari kerusakan lingkungan. Sertifikat standar pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang memiliki sertifikat untuk standar ini karena telah mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang memenuhi persyaratan, seperti memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, dengan perbaikan secara terus-menerus inilah kinerja lingkungan akan sedikit demi sedikit diperbaiki. Dengan kata lain, ISO 14001 ini bersifat conformance atau kesesuaian, bukan performance atau. Nah, selanjutnya, ISO 14001 ini merupakan standar lingkungan yang bersifat sukarela. Karena standar ini dapat dipergunakan oleh organisasi atau perusahaan yang ingin menerapkan, mempertahankan, dan menyempurnakan sistem manajemen lingkungannya, serta untuk membuktikan kepada pihak lain atas kesesuaian sistem manajemen lingkungan yang ada. Baiklah, di sini saya akan membacakan standar peralatan. Standar peralatan pada sebuah industri pengolahan pangan haruslah sesuai dan dengan memperhatikan higien peralatan. Gunakan peralatan yang mudah dibersihkan. Peralatan yang terbuat dari stainless steel umumnya mudah dibersihkan. Karat dari peralatan logam dapat menjadi bahaya kimia, dan lapisan logam yang terkelupas dapat menjadi bahaya fisik jika masuk ke dalam pangan. Bersihkan permukaan meja tempat pengolahan pangan dengan deterjen atau sabun dan air bersih dengan benar. Bersihkan semua peralatan termasuk pisau, sendok, panci, piring setelah dipakai menggunakan sabun atau deterjen dan air panas. Letakkan peralatan yang dipakai menghadap ke bawah, bilas kembali peralatan dengan air bersih sebelum memulai memasak. Selanjutnya adalah SOP atau Standard Operational Procedure. SOP adalah proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktunya. SOP sangat banyak jenisnya, salah satu contohnya adalah SOP pengolahan pangan. SOP pengolahan pangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan, penelitian, dan pelaporan tentang kualitas dan kuantitas bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi SOP ini gunanya untuk memastikan bahwa pangan tersebut sudah memenuhi kualitas dan kuantitas yang diharapkan sesuai standar yang ada. Apa saja sih yang terdapat di dalam SOP pengolahan pangan? Di antaranya adalah SOP penerimaan bahan makanan, SOP persiapan bahan makanan, SOP pengolahan bahan makanan, dan SOP penyajian.